aku. Gak bisa lu seenaknya sekarang lu bilang gak ada urusan sama Nepos ya. Gue mewakili mulut anak gue yang belum bisa melawan dari fitnahan Dajjal lu, Bopeng Sinti. Jadi sekarang kalau gue ngegrill dan ngelindung sampai lu semaput begini, enjoy. Dan jangan menyamakan posisi hidup gue seperti diri lo yang dari tenggorokan sampai lambung lu melilit ya. Harus deket-deket sama orang untuk memeras, apalagi minta dibayar. Gua bukan lu ya, bukan lu fakir lambung, Bopeng ya. Paham loh ya. Jadi kalau lu sekarang mau merapat ke Bu HP silahkan. Jual tuh informasi-informasi busuk lo yang nggak bisa juga memberikan apa-apa ya, yang nggak bisa memberikan informasi akurat ya. Bu HS juga sih mau-mauan nerima informasi dari orang. Oh ya, udah kenyang loh, udah kenyang. Dibayar berapa lo dari Bu HS ya? Udah dibuang lo sama segitiga bermuda. Sekarang lo membelot ke sana. Nipu lo, nipu Bu HS. Nggak bisa lo berurusan sama gua sampai gua menutup mata ya, sampai anak gua bisa ngelindungi dengan mulutnya. Paham lo, Bopeng? Terus sekarang si Bopeng nggak terima ya. Kalau dulu aku pernah bilang jangan-jangan DRO ini dipalak 1M. Wajar, gue sangat wajar mengatakan itu karena lu apa-apa nggak ada yang gratis, ojek aja lu rimbes ya. Lu lupa kalau ada angkatan berapa, kakak angkatan sekian, lu pikir gue nggak tahu ya, nggak tahu pertemuan di udara lu sama DRO. Lu nggak bisa juga ngegiring-giring opini, memframing-framing, apalagi adu domba gue juga nggak peduli, Bopeng, nggak peduli ya. Jangan-jangan bukan 1M memang lu malak DRO itu, lebih dari itu, sama dengan lu malak DRZ. Sulit emang lambung dengan tenggorokan lu ya. Segitu menyedihkan, segitu lu pengen bangkit dari kemiskinan sampai lu rela melakukan hal-hal haram di hidup lu. Coba please banget nih, Bopeng, lu katanya kan megang itu kunci neraka ya, buka duluan bisa. Buka duluan, silahkan masuk gitu. Lu masuk duluan deh ke sana biar adem nih sosmed sama Indonesia. Udah jangan lagi ada korban framing dan korban palak memalak si Bopeng sialan ya, netizen ya. Terima kasih yang sudah pinter. Emang bener kata lo, masyarakat sudah pinter. Masyarakat lebih mendengar mulut gua yang percaya sama mulut lo ya, yang demi lambung lo sendiri. Paham lo? Dengan lantang banget, cuy, dibuang dengan HS. Lu catat, Bopeng mandul sini. Gue yang menjauh dari HS. Karena apa? Karena dia bersekutu dengan Dajjal modelan lu ya. Padahal udah tahu se-Indonesia yang mengatakan bahwa mafia skincare itu adalah mulut busuk lu, Bopeng sih. Tenang, gua mah bukan fakir pemerasan kayak lu ya. Gua nggak lapar dan gua nggak semiskin dan gua nggak pernah merasa harus bangkit dari kemiskinan dengan cara-cara haram lo. Nih di depan gua rumput gulep. Gua kalau bikin story aja di depan rumah gua terus, kagak di mobil hasil tutup mulut, hasil jual berita. Udah bener. Coba sekali-kali lu tuh bikin story di dalam rumah lu, Peng ya. Benerin dulu itu apa tuh namanya wallpaper ya. Orang sekarang udah nggak ada yang pakai wallpaper. Benerin dulu itu apa tuh namanya wallpaper ya. Orang sekarang udah nggak ada yang pakai wallpaper. Kamu seupai lu, Bopeng ya. Udah cepetan lu kaya deh biar lu mengklaim bahwa rumah aku sudah lama punya rumah gulek. Buktikan ya kalau lu memang sekaya itu, lu nggak kesana sini memeras, Bopeng. Bilang sama HS ya, gua yang buang dia karena dia bersekutu sama lu, Dajjal. NM dijebak oleh Samira, bukan dijebak, tepatnya diinspirasi ya, diinspirasi untuk memeras. Semutan kaki aku. Oke, udah mau maghrib, belum sih, masih 10 menit lagi di aku. Lulusan SD tahu apa? Kalau gue lulus SD ya, kalau lulus SD, lu nggak akan punya sinyal di kampung lo, paham lo? Yang bikin sinyal dari Sabang sama Merauke kebanyakan gua, mau apa lo? Kalau gue lulusan SD, gue nggak mungkin dipakai sama owner telekomunikasi untuk menjadi orang perempuan terbesar mengerjakan proyek-proyek. Tuh kalau mau framing orang tuh yang masuk otak sendiri ya, yang masuk otak, jangan masuk otak orang lain, masuk otak sendiri aja dulu ya. Ini nanti si Bopeng ngatain gue paket C.
Udah dijelasin dari awal. Kalau aku pakai C, mana mungkin aku bisa kerja di salah satu bank swasta. Kalau gue lulusan SD, mana mungkin gue bisa ngegambar menara telekomunikasi. Gue bisa hire insinyur yang kerja sama gue. Tuh, gue nggak usah flexing gue lulus sekolah di mana. Yang penting gue direktur beberapa perusahaan. Nggak memeras. Seneng kan kalian kalau aku ngamuk? Harus diamukin. Zaman dulu mana? Zaman dulu lulusan SD semua pinter-pinter. Iya, tapi zaman sekarang lulusan dokter gitu maksudnya. Bisa disamain begitu? Kan nggak bisa begitu. Semua itu ada oknumnya. Ada lulusan dokter yang brandnya nggak dipakai karena enakan memeras. Ada yang begitu. Ada lulusan SD yang semangat untuk menjadi orang yang bermanfaat. Contoh, Bu Susi tuh bisa jadi menteri. Banyak bener sampai punya Susi Air. Banyak. Jadi menurut aku pendidikan pun nggak menjamin orang itu bisa sukses, itu bener. Tapi tanpa pendidikan juga nggak baik zaman sekarang. Tetap harus pinter gitu. Orang Ambon itu pinter semua. Iya bener. Semangat orang Ambon. Jadi orang Ambon itu jangan juga di framingnya hanya sekedar apa tuh tukang juru tagih, preman, nggak semua begitu. Dari provinsi manapun ada aja yang preman lah, yang tukang palak lah, ada aja. Nah, aku orang Ambon, betul aku orang Ambon, tapi aku bekerja di ibu kota ini. Franky, pintar jadi pelakor. Itu si Samira kemarin ditanya di sidang. Saat ini Anda masih berstatus suami, istri orang atau bukan? Kagak mau jawab. Kalau aku yang dipelakor-pelakorin sampai detik ini nih, jam 17.50 tidak ada satu orang perempuan yang mengklaim suaminya diambil aku. Loh. Anjir. Korong, panon mae yang bilang hidung aku ada upil, mata lu yang ada ini apa namanya, belek. Mata lu ada belek tuh. Coba lu ngaca dulu. Sehingga terlihat di hidung gua ada upil. Padahal mata lu yang ada beleknya. Orang lagi gabut. Noe cilehan. Panon sia noe cilehan. Sia. Rumah tangga orang kau rusak. Ada perempuan yang mengatakan rumah tangganya dirusak sama aku, ada. Emang lu pikir gue serajin itu ngerusak rumah tangga orang? Emang lu pikir gue buruk rupa dan miskin dan emang lu pikir gue nggak laku sehingga gue harus mengobrak-abrik rumah tangga orang? Ada laki-laki berderet mau sama gue, sombong. Sombong. Ya kalau jodoh gue si Cencet Kurniawan bagaimana, ya udah takdir. Setahu gue si Cencet Kurniawan ini duda, ketemu gue emang udah duda. Kalau misalnya dia punya istri, kasihan orang-orang yang antri kepengen sama aku. Kalau aku harus milih orang yang punya istri, kan tuh aku tuh nggak sedesperate itu pengen cari suami. Banyak ya, pilihannya banyak. Udah nggak kena lah kalian mau ngebully aku, mau giring opini aku apa, nggak kena lu. Udah tuh yang ditanya, yang pelakor itu ada yang ditanya di sidang, ditanya saat ini masih punya suami atau tidak. Saya tidak mau menjawab. Tahu ketahuan ya. Saya tidak mau menjawab. Sementara dia yang pelakorin aku. Gitu. Udahlah, kalian itu nggak bisa mencari kelemahan aku apa, nggak cari. Tapi ya bener-bener ya, mungkin framingan terhadap aku ini karena memang yang dilakukan oleh Yoke dulu. Dan memang aku baru tahu hari ini Yoke ngirimin banyak rekaman siapa-siapa aja yang suruh ngebully aku dengan pitnahan-pitnahan itu. Aku nggak tahu ya. Pokoknya ya, untuk orang-orang nih, kalian dengar nih waktu maghrib ya, untuk orang-orang yang sudah menyuruh Yoke memfitnah saya dengan begitu kejinya, saya tidak ikhlas. Saya akan ketemu kalian nanti di akhirat dan saya akan minta pertanggungjawaban kalian nanti di akhirat. Saya tidak ikhlas.
Karena apa? Ulah kalian itu yang membuat saya marah. Akhirnya saya bisa menjarakan orang. 1 tahun lebih, Yoke kehilangan kebebasannya gara-gara ajaran kalian dan kalian yang menyuruh Yoke itu ngebully aku dengan fitnah-fitnah keji. Nanti di akhirat saya tagih kalian-kalian yang namanya sudah disebut sama Yoke di kuping saya. Enggak. Aku nggak ridho itu karena dengan kalian itu, dengan ucapan kalian itu yang akhirnya bikin aku laporin Yoke sehingga Yoke di penjara. Kalau dia nggak ada tuh hasutan dari kalian, udah lu ngomong aja begini, terserah lu deh menyampaikannya bagaimana. Begini ya, nanti begini ya. Tuh kalian. Nanti abis maghrib kita terusin ya. Karena masih seru, tapi kita selayaknya untuk orang yang beragama muslim, Islam, kalau azan maghrib itu kan semua aktivitas harus berhenti, kita maghriban dulu. Yang pasti tadi udah kita 2 bahasan 3 ya. Pertama, masalah orang-orang yang ada di belakang si Mami Isa. Aku udah sebut tadi inisialnya. Nanti aku mungkin akan sebutin 1 nama setelah maghrib. Kedua, aku izin meluruskan karena Jordi itu udah aku anggap adik juga atas giringan-giringan opini tentang video tentang giringan opini seolah-olah dia ada hubungan dengan mantan iparnya, itu hoax ya, itu AI yang beredar di mana-mana, itu nggak benar. Dan ayo kita mendoakan bagaimana Koruben ini bisa ketemu sama anak-anaknya dan apa yang diperjuangkan oleh Koruben ini diikuti, karena kan Koruben ini cuma kepengen ketemu anak-anaknya sesuai putusan, berapa hari di Koruben, berapa hari di Wenda. Dan juga kita doakan Wenda biar bisa ketemu baikan sama Ruben, biar kalian netizen kalau Wenda jualan di sosmed jangan dibully lagi. Jadi kita bener-bener itu tenang, semuanya tenang, kita doakan jangan ada yang manas-manasin lagi. Ikut campur melulu, emang gue ikut campur, lu ngapain ada di sini? Karena gue juga ditanya, gue bukan ikut campur, karena gue merasa Ruben sama Jordi itu udah jadi kayak adik gue, udah lebih 10 tahun gue ya kenal sama mereka. Dari zamannya mereka happening, geprek bensu itu. Gua nggak pernah pansos. Kalau gue mau pansos tuh dari mereka. Lagi mereka itu aku bangga banget bagaimana waktu itu geprek bensu itu bisa merajai, hampir menyamai ayam dari franchise dari luar. Aku bangga sama mereka. Mana aku ada? Oh, si paling deket nih sama Jordi, si paling deket sama Ruben kagak ada, ya. Kagak ada. Dan masalah ini tuh udah setahun lalu mereka tuh ngadu ke gue, mana ada gue mengklaim gini, si paling tahu, nggak ada. Tapi karena ini udah viral, aku izin meluruskan. Kalian nggak terima, itu derita kalian, karena kalian kepengennya ribut terus kan. Kalian nggak enak kan kalau lagi ada damai-damai. Lu tanya nanti kalau Jordi live ya, awas lu kalau nggak tanya. Kalau Jordi live, bener nggak kata Kak Fitri, kok Jordi itu udah kayak adiknya Kak Fitri, awas lu kalau nggak tanya. Nah, begitu juga Ruben. Ruben itu tiap hari telepon. Aku bilang sama Ruben, ke Ruben, semua orang itu punya masalah. Aku juga sama kakakku sering berantem. Apalagi aku sama adik tiri aku yang dakjal itu. Sampai sekarang hilang kemana. Kurang apa lagi aku difitnahnya. Ya sudah, namanya kakak beradik itu pasti aja ada keributan. Mau bagaimana dia tetap mereka adik kakak. Terus ada lagi nih. Dipotong-potong. Saudara, darah aku, kata Jordi, darah aku, darah dagingku gitu. Ya emang darah daging dia, karena kan dia sama Ruben adik kakak tuh. Ya. Di Instagram aja Ruben bilang kamu terus yang telepon. Oke. Aku buka telepon aku ya. Nih, RDR, lu jangan ngegiring-giring opini ya. Gua liatin. Netizen ini harus diginiin. Lu lihat siapa yang telepon gue duluan. Lihat biji mata lu dipakai. Kesel. Lihat setiap ada berita dia yang ngirimin ke aku biar aku tuh lihat. Setelah itu baru gue telepon. Udah. Baru setelah itu aku telepon. Udah aku ngobrol selayaknya orang tukar pikiran, ngobrol biar tenang. Nah, tunggu. Tuh. Lihat terakhir yang nelfon aku juga siapa? Lihat mata lu dipakai.
Tapi ini bukan hal yang penting karena namanya juga udah kayak deket, udah kayak aku juga nganggep dia adikku. Jadi kalau ada yang nggak suka seolah-olah si paling deket telepon ini, penting banget gitu gue harus ngomongin, gue nggak dianggap nggak deket pun nggak apa-apa, santai gitu. Tapi aku nggak suka kalau ada orang udah panas begini ditunggangi semakin panas. Paham kalian? Udah maghrib dulu yuk. Padahal yang lagi rame nih nonton.